Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Healthy Sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Tadinya Kaisam mau libur ngoceh ya cuy ya. Tapi dicariin terus sama mama. Kayak Tisam kemana sih? Kayak Tisam lagi lomba makan kerupuk ya. Nggak nongol-nongol. Weh, hari kemerdekaan kira-kira para mamat lapak-lak dia sudah merdeka belum hidupnya? Sudah kayak Tisam. Wes, Masya Allah. Kemerdekaan kita itu saat kita bisa nyambel di rumah majikan guys. Kemerdekaan kita itu saat majikan loyang kayak saya bisa goreng ikan asin. Ya, cuy ya. Sesederhana itu aja kita sebagai pekerja migran harapannya itu ya bisa hidup nyaman, kerja baik-baik di rumah majikan, majikan welas asih ya cuy ya. Amin. Tapi kisah yang mau kayak Hatisam bahas kali ini, ada aja Mbak ya, yang besoknya ini mau pergi cuy dari rumah majikannya karena dia sudah melakukan one man notice sebelumnya. Karena ya biasa ya, dia ini kena mental, dia ini sudah tidak betah tinggal bersama majikan yang diikutinya lebih dari 10 bulan. Jadi dia ini anak baru ya dari PT. Dia ini bekerja dengan majikan dan dia sudah tidak tahan sekali karena bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Mandarin. Ini jadi alhamdulillah kedua majikannya juga berbicara bahasa Mandarin juga, cuma kendalanya itu dia harus berbicara dengan anaknya sering miskomunikasi. Mungkin dari situ anaknya sering fabehey, jadi mbaknya ini, apa namanya, kadang kena komplainan terus sama majikan. Nah, eee, apa ya, rekaman suaranya ini detik-detik di malam ini ya, dua malam ini Mbaknya benar-benar diintimidasi sama majikannya untuk tidak diberikan hak-haknya. Ini dikarenakan Mbaknya melakukan one man notice ya cuy, atau mengundurkan diri atau mengakhiri kontrak, dengan majikan ini. Apakah itu boleh Kaisam? Ya boleh, satu tanda tangan pun tetap sah ya. Walaupun tanda tangan kita aja atau majikan aja itu tetap sah ya kalau misalkan surat itu langsung dikirim ke imigrasi, pemutusan kontrak itu pasti sah. Oke, gimana sih ceritanya? Ini berawal dari Mbaknya ini WhatsApp Kaisam, coba dengerin. Besok saya harusnya keluar dari rumah majikan, tapi majikan saya itu memotong gaji saya 3.500 Hong Kong dollar. Dikarenakan saya dituduh mencuri sebuah voucher yang senilai 1.300 dan ada tagihan yang datang ke rumah majikan itu menggunakan nama majikan dan tagihannya itu dituduhkan mbaknya katanya yang berhutang. Kok ada majikan kayak gini ya cuy ya? Nah buat kalian anak-anak baru ya, pekerja migran yang baru atau kalian yang menghadapi situasi majikan yang sok pintar seperti ini, kalian harus tahu aturannya apa sih yang harus dilakukan saat kita didesak untuk tidak diberikan hak-haknya. Ini kan majikan itu kan merasa rugi ya. Saat kita memutuskan kontrak itu artinya majikan sebenarnya masih membutuhkan kita. Hanya saja sikapnya mereka yang membuat kita ini jenuh sehingga kita berharap untuk mendapatkan majikan yang lebih mengerti tentang kita. Apakah itu boleh Kaisang? Boleh. Memutuskan kontrak itu hak kalian boleh, hak majikan pun boleh. Hanya di kasus ini mbaknya yang memutuskan kontrak itu artinya mbaknya sudah benar-benar tidak tahan dengan majikan seperti ini. Ya bisa karena dia itu tidak dihargai, setiap hari dimarah-marahin aja selayaknya bukan manusia. Kalian merasakan kayak gini nggak sih? Banyak cuy. Yang cerita sama kayak Sam itu banyak pekerja migran di luar sana yang belum dimanusiakan ya cuy ya. Ya semoga aja sih apa namanya, dengan berjalannya waktu di tahun 2024 ya sebenarnya sih sudah nggak ada ya majikan yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya masih banyak majikan yang gajinya telat, yang ditagih dulu kalau gajian, itu masih banyak gitu, ya kan. Jadi bukan bukan berarti dia juga menuntut kita perfect ya, Cuy, ya. Ya merekanya juga harusnya introspeksi diri sebagai majikan gitu ya, Cuy, ya. Kalau misalkan memang dia masih belum mampu untuk menggaji kita, ya jangan ngambil cece gitu kan. Kita kan bener-bener mau kerja gitu ya, Cuy, ya. Iya nggak sih? Oke, ayo gimana sih ceritanya? Jadi kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini melakukan one man notice bulan lalu dan tibanya di tanggal 19 besok ini Mbaknya harus keluar. 2 malam ini dia diintimidasi oleh singsang dadanya. Itu dikarenakan ada laporan anaknya yang katanya dia kehilangan sebuah dompet yang berwarna orange yang di dalamnya itu isinya voucher senilai 1.300. Nggak tahu ini voucher atau apa, tapi anaknya ini menuduh mbaknya yang mengambil atau yang membuang di tempat sampah cuy.
Kebetulan karena anaknya ini tidak bisa berbicara dengan lancar dengan cecenya dan sering miskomunikasi, akhirnya si cece ini didebat sama majikan laki-laki dan majikan perempuannya, di mana keduanya ini merongrong nih cecenya untuk mengakui sebuah pengakuan bahwa dia membuang dompet anaknya yang berisi voucher tersebut, cuy. Terus saat dia ini menghitung, "Oke deh kalau kayak gitu, saya potong kamu 3.500 dari hak-hak kamu, tiket pesawat dan sisa gaji ya, Cuy, ya." Kita kan kalau misalkan melakukan one man notice itu, hak kita itu sisa gaji, dari tanggal gajian sampai tanggal keluar berapa hari, ya itu yang didapat. Terus cuti tahunan, minimal 3 bulan, itu kita sudah mendapatkan cuti tahunan ya, Cuy, ya. Terus akomodasi 100 dan tiket pesawat. Itu tuh hak kalian kalau melakukan one man notice, oke? Nah, singkat cerita si majikan ini terus mendesak, "Kamu itu jangan berbohong," katanya, "siapa lagi yang ngambil ini dompet?" Kata si cecenya, "Kalau misalkan kamu nggak percaya, buka aja CCTV-nya. Saya loh nggak merasa membuang." Ini masih ngedebat ini si cecenya ini masih, apa namanya, bisa menjawab karena walaupun bahasa Mandarin mereka ini bisa sama-sama bahasa gitu, jadi nyambung gitu cuy, ngomong cuy. Waduh, kalau misalkan kalian denger cuy voice note-nya, ini bener-bener kayak telinga di sininya ngomong, di sininya ngomong. Ya wajar gitu kalau pekerja migran ini kena mental gitu Cuy ya. Nah ini kadang agensi itu tidak pernah melihat bahwa kita ikut sama mereka itu diginikan gitu kan. Ya jadi nggak ada salahnya lah kalau kita itu, berharap supaya kita mendapatkan pekerjaan yang lebih layak memanusiakan kita, iya nggak sih? Nah, singkat cerita cuy, si Mbaknya ini chat Kaisang, "Kaisang, apa yang harus saya lakukan?" Loh, ayo kita bahas kasus Mbaknya. Apa sih yang harus kalian lakukan kalau misalkan di detik-detik kalian keluar, itu kalian diintimidasi majikan untuk tidak dibayar hak-hakmu. Apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus keluar saja tanpa hak atau bagaimana? Ayo kita bahas kasus Mbaknya ini. Menarik ya, cuy, ya. Kasus Mbaknya ini menarik. Ini majikan ini memanipulasi supaya tidak memberikan hak-haknya ya. Apakah ini benar-benar terjadi, benar-benar hilang atau cuma dibuat-buat itu si, voucher itu kan. Sampai dia ini ada beberapa voucher gitu cuy, sampai nilainya itu sampai 3.500 Mbaknya ini harus membayar. Sebenarnya Mbaknya nggak usah membayar, tinggal hak-haknya dia yang didapat itu tidak sebanyak itu. Majikan itu ya pastinya rugi ya cuy ya, gimana caranya. Dia menekan mental kita supaya kita ini, ya udahlah yang penting kita cepat keluar gitu kan. Ini taktik majikan cuy, taktik majikan supaya dia tidak memberikan hak-hak kita dengan cara apa? Dengan cara menekan mental kita supaya kita, ya udahlah yang penting saya keluar deh. Tapi ingat cuy, kamu tidak boleh menyerah hanya karena kalian ditekan mentalnya. Apa sih yang harus dilakukan? Nggak usah banyak ngedebat, nggak usah banyak ngomong sama majikan seperti itu. Kita tinggal dengarkan saja ocehan mereka sejauh mana mereka ini, apa, membual ya cuy ya. Kalau misalkan kalian bisa buka, pesan pesan recorder, ya nggak apa-apa kalian rekam nih kayak Mbaknya udah bener nih. Dia mendapatkan bukti bahwa majikannya itu ngomel aja udah kayak, apa namanya, kesetanan ya cuy ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada hukum, ini Mbaknya pasti udah gitu cuy. Karena emosinya bener-bener menggebu ini keduanya, sama singsangnya juga loh, Kaisang dengerin. Aduh, Mbaknya tuh udah kayak mau nangis gitu cuy. Nah, udah yang harus kalian lakukan adalah elegan aja, kita sebagai pekerja migran, terserah kamu mau marah silakan, mau menuduh saya silakan, yang jelas bayar hak kamu karena besok saya pergi dari sini karena saya memutuskan kontrak, selesai. Oke, kalau misalkan kita dipaksa untuk mengakui apa yang tidak kita lakukan, Mbaknya sudah benar, silakan cek CCTV. Kalau misalkan CCTV itu bisa membuktikan kalau saya yang membuang, saya apa namanya, mau dipotong gitu duitnya, ya kan? Tinggal jawab aja, kalau misalkan kamu merasa ada yang hilang sebelum saya pergi, silakan poking, silakan panggil polisi untuk membuktikan apakah saya melakukan hal tersebut atau tidak. Udah selesai cuy, gitu aja. Ya, kita tantang majikan kita untuk mempoking, jadi nggak usah banyak pilih pala, nggak usah banyak berdrama, dan kita pun tidak usah capek-capek untuk mendebat perkataan mereka yang mungkin saja mereka itu membuat-buat gitu. Orang kita kalau kerja baik-baik dari kemarin-kemarin, kenapa saat kita mau pergi besok, ada aja gitu skenario dramanya ya kan? Nah, setelah itu kalau misalkan majikan sampai hari hanya tidak mempoking-poking itu, berarti kan ini patut mencurigai, ini drama apa nih yang dibuat, tinggal ngomong, "Mem, sekarang sudah waktunya saya keluar. Saya mau minta hak-hak saya." Ya kan? Kalau bisa, kamu minta haknya itu sambil direkam ya, atau enggak kamu meminta malamnya sebelum keluar, "Mem, saya besok akan keluar jam berapa dan saya minta hak-hak saya."
screenshot, cekrek, sebagai bukti. Kalau hak-hak kamu belum terbayar, nggak usah banyak pilih pala, tibanya besok nih, majikan tetap nggak mau ngasih hak-hak kita. Sedangkan kita dapat tiket pesawat, sisa gaji, akomodasi, sama cuti tahunan. Nah, kalau misalkan tidak membayar, sampai nih, masanya kita kan pegang surat notis kita ya, jadi kita tuh sah ya keluar itu sudah memberitahukan majikan dulu, kita tidak akan dituntut cuy. Nah, kita ngomong sama agensi, "Agensi, ini saya belum dikasih hak-hak, hari ini saya keluar loh dari rumah majikan." Kalau misalkan agensinya emlay juga nih, yang penting screenshot kita ke agensi, sudah kita kantongi, cekrek lagi, bukti, udah. Kalau misalkan tidak dibayar, tinggal ngomong sama mem, "Mem, kalau kayak gitu saya akan naik labor atau saya akan melaporkan ke Departemen Ketenagakerjaan dan akan menuntut hak-hak saya di sana." Cekrek lagi tuh buktinya, cekrek, kalau bisa lewat WhatsApp supaya ada bukti gitu ya. Kalau misalkan kita dicuekin lagi, ya sudah, kita geret koper, kita keluar dari rumah majikan dan kita langsung pergi ke Departemen Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ini saya sudah memutuskan kontrak dengan majikan, saya memberikan pemberitahuan 1 bulan dan hari ini saya tidak dibayar hak-haknya. Kita naik labor, dalam 7 hari itu kita ditabayunkan dengan majikan dan labor pun akan memintakan hak-hak kamu cuy. Walaupun kita menempuh perjalanan 7 hari ke depan untuk bisa mendapatkan hak-hak kita, nggak apa-apa. Daripada kita memohon-mohon, tolonglah bayarlah hak-hak kita. Nggak usah cuy, kita ikuti SOP-nya saja. Walaupun kita harus ngekos 7 hari, kita tuntut hak-hak kita sembari kita menuntut hak-hak kita. Kalau kita mau cari majikan lagi, ya silakan cari majikan. Manfaatkan waktu itu untuk mencari majikan dan menuntut hak-hak kita gitu ya cuy ya. Nah itu, gitu caranya, tinggal datang aja ke Departemen Ketenagakerjaan labor deket rumah majikan kalian, laporkan aja, reportkan aja majikan bahwa kita belum dibayar hak-haknya. Nah nanti di situ majikan pasti akan ditagih, dengan hak-hak yang harus dibayar. Nah, gimana kayak dengan tuduhan-tuduhan majikan, kan nggak dipoking kan, ya kan? Kalaupun sampai dipoking nih Mbaknya, nggak jadi masalah selagi buktinya itu tidak kuat dan tidak ada yang menyatakan bahwa Mbaknya ini benar-benar membuang, ya aman, nggak apa-apa. Hak kok atau mempoking itu hak, tapi kita juga harus percaya diri kalau kita nggak ngambil ya nggak usah takut ya. Jadi hindari mental kalian yang sedikit-sedikit nangis, udah nggak usah. Sekarang itu, apa namanya, eee, ikuti cara Kaisang. Jadi cool gitu ya kan, kita sebagai pekerja migran itu kita sudah tahu aturan-aturannya, ya udah pede aja ya, selama kita tidak mengambil, tidak mencuri, aman ya. Jadi tenang aja Mbak, besok ikuti cara Kaisang kayak gini ya, oke? Mungkin itu sharing Kaisang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat ya cuy, see you next video, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!